Di ujung dunia, tersembunyi sebuah tempat yang tidak masuk akal bagi mata manusia biasa. Inilah lembah pasir berwarna. Di tepian lembah itu, hiduplah Kian. Seorang anak petani yang hanya memiliki cangkul tua dan mimpi yang sederhana. Ayah, tanah kita semakin kering. Jika panen gagal lagi, kita tidak akan punya apa-apa untuk musim dingin. Bersabarlah, nak. Kita tidak boleh mengganggu lembah pasir itu. Warnanya indah, tapi konon menyimpan ujian yang mematikan. Namun, ketenangan desa terusik. Raja Arta, penguasa negeri yang sedang sakit keras, datang mencari penerus. Rakyatku, aku tidak mencari yang terkuat atau yang terkaya. Aku mencari dia yang bisa mengambil satu genggam pasir abadi dari tengah lembah. Pasir abadi? Legenda mengatakan pasir itu akan membakar tangan siapapun yang memiliki hati serakah. Itu mudah, tuanku. Dengan kekuatanku, aku akan membawa segunung pasir untukmu. Si prajurit berlari tanpa ragu. Namun, lembah itu hidup. Pasir berwarna merah membara menghadangnya. Panas! Panas sekali! Pasir itu seperti api neraka. Aku menyerah. Kekuatan fisik tidak berguna. Lembah ini butuh bayaran. Aku akan membelinya dengan emas. Namun, pasir itu tidak butuh kekayaan. Warna biru kelam muncul, menelan emas si pedagang dalam sekejap mata. Apakah tidak ada seorang pun di sini yang memiliki hati yang murni? Kerajaanku butuh kebijaksanaan, bukan otot atau harta. Ampun tuanku, bolehkah hamba mencoba? Bukan untuk tahta, tapi untuk memohon agar tanah desa kami kembali subur. Lihat anak petani itu. Apa yang bisa dia lakukan dengan cangkul karatan? Diam. Biarkan dia mencoba. Majulah, anak muda. Apa rencanamu? Hamba tidak punya rencana, tuanku. Hamba hanya ingin menyapa alam, sebagaimana ayah hamba mengajarkan. Langkah Kian pelan. Ia tidak memaksa masuk. Ia meminta izin pada setiap butir pasir yang ia pijak. Wahai lembah, aku tidak datang untuk mengambil. Aku datang untuk mendengar. Mengapa engkau marah? Ajaib. Pasir yang tadinya panas membara, kini terasa sejuk. Warnanya berubah menjadi hijau zamrud. Hati yang tidak meminta akan selalu diberi. Kau adalah air bagi dahaga kami. Terima kasih. Aku berjanji akan menjaga keseimbangan ini. Kian kembali bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan kehidupan di telapak tangannya. Lihat, pasir itu tidak melukainya, malah bersinar. Ini pasir abadi, tuanku. Namun hamba mohon, biarkan pasir ini ditebar di ladang warga, agar kami tidak kelaparan. Kau memegang kekuatan yang bisa membeli kerajaan, tapi kau memilih untuk memberi makan tetanggamu? Seorang penguasa sejati bukanlah dia yang menaklukkan, tapi dia yang melayani. Tuanku, saya hanya petani. Saya tidak tahu cara memimpin pasukan atau mengatur pajak. Nah, justru itu, kita sudah punya terlalu banyak jenderal dan pedagang. Kita butuh seseorang yang tahu cara menanam benih kebaikan. Nah, Kau telah tumbuh lebih besar dari mimpi sederhanamu, nak. Kian menerima tanggung jawab itu. Tapi tindakan pertamanya bukanlah duduk di singgasana. Ia menebarkan pasir itu ke seluruh desa. Tanah yang mati kembali hidup. Kemakmuran mulai tumbuh. Istana kita bukan di balik tembok batu, tapi di sini, di antara ladang dan harapan rakyat. Kekuatan sejatiku ternyata berguna untuk membajak sawah, Tuanku Kian. ketulusan Kian menular. Mereka yang dulu sombong, kini belajar arti berbagi. Lembah pasir berwarna tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan, melainkan pengingat akan hati sang pemimpin. Kebijaksanaan bukan tentang seberapa banyak yang kau tahu, tapi seberapa peduli kau pada apa yang kau miliki. Aku petani tidak pernah melupakan asalnya.
Aku tetaplah Kian, penjaga tanah dan rakyatnya. Dan di bawah pemerintahan aku, negeri itu dikenal bukan karena emasnya, tapi karena kebahagiaannya. Karena harta yang paling berharga adalah hati yang bersih.